I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Herlina. Saat ini saya masih menduduki tingkat 10 jurusan TKJ SMK Negeri 1 Pangandaran. Nah, untuk tugas pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai salah satu alat ukur, yaitu alat ukur OPM atau Optical Power Meter. Nah, berikut penjelasan mengenai OPM. OPM adalah salah satu alat uji yang digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal optik melalui kabel fiber optik secara akurat. Alat ini bisa mengetahui besaran daya yang hilang yang melewati cahaya ketika ditransmisikan ke dalam kabel fiber optik. Pada OPM ini terdapat 3 bagian, yaitu display, rangkaian penguat, dan sensor terkalibrasi. Nah, pada display ini, kekuatan cahaya dan panjang gelombang yang diukur akan ditampilkan pada display. Nah, jadi display itu untuk menampilkan panjang gelombang yang sudah diukur. Jadi hasilnya akan ditampilkan di bagian display ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sensor. Biasanya dalam sensor untuk menggunakan OPM ini terdapat 2 macam sensor. Yang pertama ada thermal sensor dan yang kedua ada fotodioda. Nah, untuk thermal sensor ini memanfaatkan daya optik untuk memanaskan beberapa struktur penyerap panas yang terbuat dari lapisan hitam. Penyerapan suhu tersebut lalu diukur menggunakan thermopile. Nah, sensor ini digunakan untuk mengukur sinyal optik dengan daya rata-rata sekitar 0,01 W. Dan biasanya untuk penggunaan di atas 10 W harus didampingi dengan pendingin agar tidak terjadi overheating atau panas yang berlebihan. Meski sensor ini dibilang lambat, tetapi cukup kuat dan cukup presisi dan dapat digunakan untuk rentang gelombang yang lebar dengan sensitivitas yang tinggi. Selanjutnya, yang kedua yaitu fotodiode. OPM ini terbilang lebih sensitif dan lebih cepat dibuat menggunakan fotodiode. Fotodiode ini juga terbuat dari semikonduktor dan dapat mendeteksi berbagai jenis daya seperti cahaya tampak, inframerah, ultraviolet, hingga sinar X. Fotodiode yang umum digunakan OPM biasanya terbuat dari silikon, germanium, dan gallium arsenide. Tetapi dari ketiganya tersebut biasanya lebih banyak digunakan menggunakan bahan silikon. Tetapi untuk pengukuran inframerah dekat biasanya menggunakan germanium. Untuk gallium arsenide ini jarang digunakan karena terbilang harganya yang cukup mahal. Daya yang biasa diukur oleh OPM ini berada di wilayah mikrowatt atau di bawah mikrowatt, jadi lebih rendah dari mikrowatt. Instrumen ini dapat mengukur daya yang tinggi bila intenuatornya sesuai. Tetapi jika untuk ketahanannya OPM ini terbilang kurang kuat daripada OPM thermal. Jadi jenis ini lebih mudah rusak bila terkena intensitas optik yang terlalu tinggi. Nah, selanjutnya untuk memudahkan cara penggunaan OPM ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada OPM atau tombol-tombol yang ada pada OPM ini. Yang pertama itu ada tombol daya. Tombol daya ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan OPM. Dan yang kedua itu ada tombol LED. Tombol LED ini berfungsi untuk menyalakan lampu pada display agar mudah membaca hasil pengukuran di tempat gelap.
Dan yang ketiga itu ada dB. dB ini berfungsi untuk mengganti unit pengukuran dari mulai UW, dB hingga dBm. Dan yang keempat itu ada tombol ref. Tombol ref ini bila kalian menekan tombol ini dan menahannya, daya yang terukur saat itu akan menjadi titik referensi. Jadi akan menjadi titik referensi dari hasil pengukurannya. Dan yang terakhir itu ada tombol seperti huruf A gitu. Itu berfungsi untuk memilih panjang gelombang yang dikalibrasi. Nah, pada umumnya panjang gelombang yang biasanya dipakai itu dimulai dari 850 nanometer, 1300 nanometer, 1310 nanometer, 1490 nanometer, 1550 nanometer, atau bahkan 1625 nanometer. Nah, tentunya dengan saya menjelaskan bagian-bagian ini akan memudahkan untuk menyalakan atau menggunakan OPM. Nah, selanjutnya ada 3 fungsi yang dapat dilakukan oleh OPM. Yang pertama, melakukan pengukuran atau penilaian redaman dari loss pad ke kabel serat optik secara akurat. Nah, yang kedua, untuk mengukur kekuatan daya dari suatu cahaya yang ditransmisikan melalui kabel serat optik. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu digunakan untuk mengukur kerugian patch cord. Nah, ternyata OPM juga bisa digunakan tanpa menggunakan OLS. Dengan catatan apabila sudah ada cahaya yang ditransmisikan di kabel fiber optik, sehingga OPM bisa digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal optik dan peredaman yang tinggi di salah satu ujung kabel. Jadi catatannya, jika tidak menggunakan OLS itu harus sudah ada cahaya yang ditransmisikan di kabel fiber optik. Nah, selanjutnya pada umumnya untuk melakukan pengujian atau pengukuran kualitas fiber optik, biasanya pemakaiannya harus dibantu dengan sumber cahaya. Nah, alat yang dapat memproduksi cahaya ini untuk melakukan pengujian ini itu disebut dengan OLS atau Optical Light Source. Tetapi biasanya ketika dikombinasikan dengan OLS ini, instrumen hasil perpaduan alat tersebut disebut dengan Optical Loss Test Set atau OLTS. Dan OLTS ini memiliki lebih dari satu pengukur daya, tetapi bisa juga digunakan untuk mengukur return loss. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan OPM dengan OLS dan tanpa OLS. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan OPM tanpa menggunakan OLS. Yang pertama, kalian bisa langsung nyalakan OPM dengan menekan tombol power. Dan yang kedua, kalian bisa tekan tombol seperti huruf A untuk menyesuaikan panjang gelombang dengan spesifikasi cahaya yang ditransmisikan. Yang ketiga, hubungkan OPM dengan serat optik yang sinyalnya akan diukur. Dan yang keempat, hasil pengukurannya akan terlihat di layar display dalam satuan dBm. Bisa juga diganti dengan menekan tombol dB maksud saya. Dan yang terakhir, untuk menghindari error bisa juga kalian melakukan pengukuran berulang-ulang kali, lalu cari nilai rata-rata sebagai hasil pengukuran. Nah, jadi itu dia cara penggunaan OPM tanpa menggunakan OLS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan OPM dengan menggunakan OLS. Yang pertama, kalian pasang satu ujung serat fiber optik dengan konektor ke adaptor TX di OLT dan konektor di ujung satunya ke adaptor OPM. Yang kedua, bisa langsung nyalakan dengan menekan tombol power. Dan yang ketiga, kalian bisa lihat spesifikasi OLT terkait panjang gelombang yang dipancarkan olehnya. Lalu sesuaikan dengan menekan tombol seperti huruf A.
Dan yang terakhir, bisa dilihat di layar display OPM yang akan terlihat daya yang diterima oleh OPM dengan satuan dBm, yang artinya daya yang dipancarkan oleh OLT. Nah, itu dia penjelasan penggunaan OPM dengan menggunakan OLS. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara penggunaan OPM tanpa OLS dan menggunakan OLS. Nah, tentunya ketika menggunakan alat uji ini harus sangat berhati-hati, jangan sampai melihat cahaya yang dipancarkan lewat fiber optik secara langsung, karena akan sangat berbahaya bagi mata. Jadi selalu berhati-hati ketika menggunakan alat ukur apa saja, tidak hanya OPM. Jadi kalian harus berhati-hati ketika menggunakan alat ukur apa saja. Nah, kesimpulan dari tugas pembelajaran kali ini bahwa OPM adalah alat ukur yang digunakan untuk mengidentifikasi besaran daya dari cahaya yang ditransmisikan pada kabel fiber optik. Selain itu juga, OPM ini bisa digunakan untuk mengetahui besar redaman dari serat optik. Nah, cukup sekian video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Wina Herlina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKJ.